lupa diri, tingkatkanlah ibadah dan menatap hati. Semoga Tuhan selalu memberkati. Hello, 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 kita jumpa lagi. Hello, 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 sehatkah kau kini? Lama, 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 lama tak bersilaturahmi. Walau kita jauh, namun dekat di hati. Walau kita sudah tak muda lagi, tetap bersemangat dan tak lupa diri. Tingkatkanlah ibadah dan menatap hati. Semoga Tuhan selalu memberkati. Semoga Tuhan selalu memberkati. Akan belajar saya lagu Balajalan Siang. Ini ketikanya ada. Baik Bapak Ibu, para sepuh, para senior semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, menurut era sekarang, kelihatannya awal acara kalau tidak dikasih pantun, katanya kurang abdol. Mohon izin, ini dawuh langsung dari sesepuh. Pak Mintarjo. Mohon izin, mungkin kalau salah tidak perlu dikoreksi ya Pak. Ke pasar berantang membeli labu, tidak lupa ditambah lobak. Selamat datang para ibu dan bapak dalam acara pertemuan Paguyuban Lisna. Alhamdulillah, matur sembah nuwun. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Penasihat Paguyuban Lisna, dalam hal ini Bapak Mintarjo beserta Ibu, dan Bapak Mas'ud Yusuf beserta Ibu, dengan Bapak Suwarto yang sekarang belum hadir. Mudah-mudahan nanti bisa hadir. Dan tidak lupa pula yang kami hormati Bapak Dwi Kusnanto selaku Ketua Paguyuban Lisna. Kemudian Bapak Ibu pengurus dan anggota Lisna yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan maupun kemampuan untuk dapat hadir dalam rangka melaksanakan acara pertemuan rutin anggota keluarga besar dari Lisna. Untuk itu marilah kita sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebelum kita lanjut, marilah kita senantiasa menjadikan rasa syukur kehadirat Allah Taala, di mana pagi hari ini kita masih diberikan, kami ulangi, kesempatan, kemampuan dan kesehatan sehingga bisa kumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat, jasmani, rohani, bahkan ekonomi. Amin. Dan juga tentunya
kita juga selalu berdoa mudah-mudahan acara nanti bisa berlangsung sampai akhir acara dengan lancar, tidak ada suatu halangan apapun. Kemudian tidak lupa pula salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah SWT, yaitu melalui ajaran dinul Islam. Bapak Ibu sekalian, perlu kami laporkan bahwa untuk acara pertemuan hari ini sebagai pemangku hajat, yaitu alhamdulillah bisa hadir, yaitu Bapak Hermas Fuadi beserta Ibu, Bapak Ibu Sudibyo, kemudian kami sendiri Pak Jumadi, kemudian Ibu Bambang Sunoro, Ibu Suratman, Ibu Suryanto, dan Ibu Suyono Sarbini, yang nantinya untuk acara hari ini akan dilengkapi itu dalam rangka mengawali awal tahun 2026 nanti akan diisi dengan ceramah agama yang akan diisi oleh Ustadz Asyaukani Ong, Pak Asyaukani Ong. Dan selanjutnya kami mohon izin untuk melaporkan mengenai rundown atau susunan acara pagi hari ini, yaitu tadi sudah dilakukan kita bersama registrasi, kemudian ini pembukaan yang nanti dilanjut sambutan oleh pemangku hajat, kemudian sambutan dari Bapak Ketua Lisna, dan kemudian nanti akan disempurnakan dan dilengkapi oleh sambutan penasihat, yaitu dari Bapak Mentarjo. Kemudian dilanjut untuk foto bersama yang acara inti yaitu ceramah agama dengan tema terus melangkahkan iman, mengkokohkan iman dan menyuburkan amal soleh. Kemudian terakhir nanti ditutup dengan doa oleh Bapak Ustadz, yang kemudian dilanjut ramah tamah, nanti sekalian diiringi dengan hiburan dari Bapak Ibu semuanya. Saya kira demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, acara demi acara sudah kami laporkan susunannya. Kemudian untuk acara saat ini yaitu merupakan perkenalan juga ini dari pemangku hajat. Kami mohon untuk bisa ke depan. Iya Pak ya. Monggo Pak Hermas, Bu Hermas, Pak Tibyo, Bu Tibyo, dan monggo Bu Ibu Bambang Sunoro, Ibu Suratman, Ibu Suryanto, dan Bu Suyono Sarbini. Monggo Mas. Bapak yang di tengah diapit kita semua. Nggih. Monggo. Monggo Bu. Pak di sana. Itu Bapak pendapat. Di sana ditutup Pak Dit, di sini saya. Untuk itu Bapak Ibu, sebagai ungkapan selamat datang dari pemangku hajat, untuk itu kami mohon Pak Hermas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang berbahagia ini, pada pagi yang cerah ini,
kita bisa berkumpul bersama-sama di sini dalam rangka silaturahmi paguyuban Lisna yang rutin dilaksanakan setiap 2 bulan sekali. Pada kesempatan ini mohon izin kami wakili daripada pemangku hajat. Di sini ada Bapak Ibu Sudibyo, Bapak Ibu Jumadi, Ibu Bambang Sunoro, Ibu Bambang Sunoro, kemudian Ibu Suratman, oh di sana, oh monggo, kemudian Ibu Suyanto, Ibu Suyanto, kemudian Ibu Suyono Sarbini. Yang kami hormati sesepuh kami, senior kami, dan juga sebagai penasehat Lisna, Pak Mintarjo. Yang kami hormati Ketua Lisna, Pak Dwi Kusnanto, serta Bapak dan Ibu yang mungkin mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih atas kehadirannya pada acara ini, dan juga mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam penyajian maupun di dalam penyelenggaraan acara ini. Saya pribadi yang selama ini kurang begitu aktif di dalam mengikuti kegiatan Lisna, dengan berakhirnya penugasan saya di Jakarta, insya Allah saya akan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan Lisna. Amin. Secara garis besar mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dan tak lupa kami sampaikan banyak terima kasih kepada Bu Yatno yang selaku penyedia konsumsi, kemudian Pak Sugeng Riyatno yang kemarin malam bersama-sama dengan Pak menyiapkan ya segala tempat dan acaranya, dan juga kami sampaikan banyak terima kasih kepada jajaran manajemen PLN UP3 Surabaya Selatan yang telah menyiapkan ruangan ini dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, tak lupa kami sampaikan banyak terima kasih kepada Pak Ustadz Asaukani Ong. Oh belum datang ya, yang nanti akan memberikan ceramah agama. Saya merasa bersyukur ya kan, bahwa kegiatan silaturahmi ini bisa terlaksana meskipun dengan 12 kali. Dengan adanya silaturahmi akan mempererat persaudaraan. Dengan silaturahmi, kalau Pak Ustadz ngomong, bisa memperpanjang usia kita, bisa bersendaguro, bisa saling tukar pengalaman dan juga tukar pikiran, sehingga dengan silaturahmi ini banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari sini. Terima kasih, mungkin masih ada tambahan dari sudah cukup baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, satu kata sambutan dari pemangku hajat yang dalam ini disampaikan oleh Pak PR Mas Wati. Bapak Ibu sekalian, mohon izin, ini tadi saya sampai sempat kelupaan. Kita juga berbangga karena di tengah-tengah kita ini telah hadir
termasuk Bapak kita Pak Yugo Riatmo selaku penasehat IKPLN Jawa Timur. Matur nuwun Pak Yuga, bersama Ibu di tengah-tengah kesibukannya bisa disempatkan hadir. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, menginjak acara berikutnya yang kita tunggu-tunggu yaitu sambutan ini merupakan sambutan penyemangat, kami harapkan karena merupakan awal tahun Pak. Untuk itu kami mohon berkenan Bapak Dwi Kusnanto menyampaikan. Ini udah lama nggak pakai podium. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi menurut Pak Jumadi harus pakai pantun katanya. Kalau nggak pakai pantun nggak abdol ini. Pergi ke pasar beli pepaya. Pepayanya manis bikin bahagia. Pertemuan Lisna ceria luar biasa. Yang ngantuk pun jadi tertawa ria. Boleh satu lagi ya? Minum kopi sambil makan donat. Donatnya bulat, rasanya nikmat. Pertemuan Lisna bikin semangat. Walau tugas numpuk tetap sempat. Ini tugasnya numpuk nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalam. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Pembina Penasehat Pak Mintarjo yang luar biasa. Pak Mintarjo masih istiqomah di samping hadir di ruangan ini setiap saat mengingatkan waktu jadwal sholat. Betul ya Bapak Ibu ya? Luar biasa, masih istiqomah. Maghrib jam sekian-sekian tuh wah jadi alarm. Yang saya hormati Bapak Masud Yusuf, Pembina yang telah hadir, dan menyampaikan maaf dari Pak Suharto Wiranu. Kemarin 2 hari full saya dengan Pak Harto dalam kapasitas sebagai pengurus ITPLN. 2 hari, hari Kamis ada seminar awareness capacity building nuklir di ITS, berjalan full 1 hari. Kemudian lanjutkan kemarin hari Jumat di SMA Negeri 5 Surabaya dalam rangka sosialisasi transisi energi CSR. Nanti ITPLN berikan bantuan mini PLTS dan waste to energy, pengolah sampah menjadi pellet energi. Itu on behalf of PLN. Jadi PLN punya program diserahkan pada ITPLN, ITPLN yang mengeksekusi. Kalau yang nuklir pemerintah menugaskan pada PLN sesuai RUPTL, menugaskan kepada PLN menugaskan kepada Puslitbang menugaskan kepada ITPLN untuk awareness nasional. Kemarin roadshow yang kedua setelah Jakarta, Surabaya. Nanti ada 8 lagi provinsi yang akan kita awarenesskan tentang nuklir di Indonesia, yang insya Allah dibangun tahun 2032 di Babel, 2032 di Kalbar. Ini berita terkini mengenai energi. Yang saya hormati Bapak Pengurus Lisna, Wakil Ketua Pak Yahya, Sekretaris Pak Sugeng, Bendahara, semua pengurus, bansos segala macam.
Oh, izin dari pengurus tadi Bu Ning Besar, izin karena beliau ternyata aktivis di berbagai macam organisasi sebagai bendahara. Jadi bendahara negeri Pak Besar. Beliau hari ini ada kegiatan di Masjid Al-Akbar, luar biasa ya. Kita berbangga nih karena pengurus Lisna pun, anggota Lisna pun juga berkiprah di mana-mana ini, alhamdulillah. Yang saya hormati para pemangku hajat, tadi disebutkan Pak Sudibyo, Pak Hirmas, Pak Jumadi, Ibu Bambang, Ibu Suyanto, Ibu Suyono, Ibu Sakit, lagi siapa? Bu Sudar, oh ini harus ngerepek nih berarti ini. Tadi saya ngetes memori sebetulnya. Oh iya, Bu Suratman. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang kami hormati, puji syukur kepada Allah SWT bahwa atas limpahan nikmat, limpahan rahmat, kesehatan, hari ini kita bisa dalam kondisi yang luar biasa, sehat walafiat, kita bisa bertemu, bisa silaturahmi, dan yakinlah dengan silaturahmi itu tadi disinggung oleh Pak Hirmas, setidaknya silaturahmi ini yang pertama akan menyehatkan, lihat lahir, lihat batin gitu. Jadi lihat batin. Yang kedua, insya Allah akan mengendalikan mempertahankan daya ingat kita. Jadi dengan kita ingat nama, ingat Pak Supanto, ada Pak Sigit, ada Pak Cak Raji, Mas. Ada Pak Amrullah, itu secara nggak langsung itu demensia kita tuh terkendali itu. Pak Gunawan, Pak Mul, saya jadi ingat semua nih. Ini memaksa kita untuk Pak Dudung. Ini mau nggak mau mengingat kita, demensia kita akan terkendali. Jadi sehat lahir batin, memori kita terjaga, dan insya Allah nambah imun kita itu. Imun. Jadi kata Bu Dokter Alif Supanto, ini ketemu ini bisa nambah imun. Apalagi sekarang ada fenomena COVID gaya baru, kalau nggak salah influenza tipe Delta atau apa itu. Itu juga dengan dan kita selami, insya Allah kita makin imun. Sehat, ingatan kita, kemudian imun, ya, yang keempat itu insya Allah membuka pintu-pintu rezeki. Tadi saya bilang sama Pak Arif, ini pintu rezeki nih. Pak Arif ada order Pak, minggu depan kita ada pelatihan lagi Pak Arif, itu pintu rezeki. Dan Bapak Ibu, rezeki tidak hanya uang. Kita ketemu silaturahmi, saling ketawa, itu rezeki itu. Nanti kita siang udah makan, enggak tahu ada tahu campur, ada kikil, ada apa, itu rezeki itu. Rezeki. Tadi kita mendengarkan suara emasnya Pak Pram, itu rezeki itu. Coba kalau kita beli CD, beli flash disk, wah itu mahal. Dengar suaranya Pak Pram, itu rezeki itu. Dengar suaranya Pak Besar, apalagi rezeki. Jadi rezeki tidak harus selalu dalam bentuk uang. Kita ketemu dah bentuk rezeki ini. Rezeki. Nah, jadi itu manfaat silaturahmi. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, oh ya tadi Pak Soeharto titip mohon maaf nggak bisa hadir karena beliau langsung 2 hari di Surabaya kemarin langsung kembali ke Jakarta dan besok mau ke Medan tempatnya dan persiapan mau umroh. Jadi mohon maaf dari Pak Soeharto. Bapak Ibu yang kami hormati, pertemuan Lisna kali ini adalah sekaligus sebagai pertemuan perdana di tahun 2026 dan hari ini sudah menginjak pada hari ke-24. Jadi tentunya masih bulan Januari, saya mengucapkan selamat tahun baru dan semoga kondisi 2026 ke atas lebih baik, lebih sehat, lebih mensejahterakan, lebih membahagiakan. Amin. Yang kedua, saya harus minta maaf ini. Minta maaf karena jadwal ini kok berubah-ubah gitu ya. Udah fix berubah,
ini bisa, ini nggak bisa. Akhirnya, bicara masalah maaf itu ada tiga tingkatan ternyata. Bapak Ibu mau tahu nggak? Ini saya dapat waktu kami silaturahmi ke Gontor. Beberapa yang lalu kami TPLN diminta untuk audiensi dengan Universitas Darussalam Gontor, ketemu Pak Rektor, Pak dosen segala macam. Bicara juga masalah maaf. Ternyata begini, maaf yang pertama itu maaf yang sifatnya wajib. Kita salah, minta maaf wajib. Contohnya tadi mau berangkat, ditanya saya nyenggol istri saya misalnya, kesenggol. Saya sengaja nyenggol, oh saya salah, minta maaf ya, yangnya tak senggol mau. Itu maaf yang wajib. Kedua, ada maaf yang ragu-ragu. Jane aku salah apa bener sih? Contoh gini, kita jalan, tahu sama-sama jalan, samplukan sama orang, teplok. Iki aku nyampluk apa disampluk? Maaf apa enggak? Wis minta maaf. Itu namanya maaf yang arif. Bukan Pak Arif Nur Hidayat ya. Wise, bijak. Yang luar biasa nih maaf yang ketiga. Tidak salah, sulam yang benar, minta maaf. Contoh tadi pemangku hajat, Pak Jumadi mohon maaf ya mungkin kurang berkenan. Padahal nggak ada salahnya, minta maaf. Ada lagi maaf, ini biasanya bapak-bapak misalnya, Pak Yogo misalnya. Ibu Yogo ada nggak? Waduh beti aku. Misalnya Pak Yogo berangkat dari rumah, udah berangkat siap pagi, disiapkan pakaian terus kerja luar biasa di kantor sipil luar biasa. Udah jam 5 udah pulang, belum pulang ini masih ada kerjaan lain. Terus pulang. Udah bener, baik, bermanfaat. Ternyata sampai pulang rumahnya ini terlambat. Apa yang terjadi? Oh ya minta maaf Bu, maaf ya aku telat ya. Ada nggak seperti itu? Saya termasuk yang sering minta maaf itu. Bukan begitu istri saya. Nah, bicara maaf ternyata memang luar biasa dan ini menjadi suatu hal yang istimewa sebetulnya. Jadi ternyata dalam kehidupan itu seperti itu ya. Itu. Bapak Ibu yang kami hormati, pertemuan hari ini juga menjadi bagian yang berbeda. Jadi karena markas besar kita catering Ibu masih proses penyelesaian renovasinya, kita mencari opsi-opsi lain. Kalau 2 bulan yang lalu kita di Pusarlis sekaligus untuk mereunikan para mantan Pusarlis, alhamdulillah. Dan hari ini kita alhamdulillah dibantu oleh manajemen UP3 SBS. Tadi ada Bu Tias tadi mewakili manajemen tadi hadir untuk ngecek, wah ternyata sudah harapan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang alumni SBS, tadi Pak Jojo alumni UBS ya, SBS ya. Pak Jojo alumni, kemudian Pak Yogo pun juga alumni juga nih. Pernah berkantor di sini dulu Pak Yogo, meskipun beberapa saat ya Pak Yogo ya. Pak Amrullah mungkin pernah alumni SBS ya? Oh bukan, alumni Madura katanya. Jadi mudah-mudahan, oh itu banyak ya. Bu Erna juga? Bu Erna, terus Bu, oh iya beda. Pak Panto, oh Pak Dibio juga. Jadi alhamdulillah, jadi dengan bereuni pun juga akan meningkatkan imun kita Pak. Ini juga banyak nih manfaatnya. Jadi alhamdulillah melalui Lisna kita bisa bereuni di tempat yang sangat indah ini, sangat nyaman. Sebelum pada akhirnya nanti kita akan berlabuh ke markas besar kita di catering Ibu ya, Bu Yatno, Pak Yatno ya. Insya Allah nanti. Kemudian nanti juga akan ada perkenalan dari anggota baru kita yang baru bergabung. Insya Allah akan perkenalkan karena inilah keluarga besar Lisna adalah keluarga besar lintas unit Pak.
lintas unit, ada dari UID, ada dari UIT, ada dari NP, insya Allah lengkap ini, ada dari proyek. Bapak Ibu yang kami hormati, sekaligus juga kami ada pesan dari Ibu Bendahara untuk mengupdate terkait dengan kondisi budget daripada Lisna, bahwa info saldo kas Lisna per 1 Januari yang lalu tutup buku dan udah diaudit ya Pak Manto ya. Yang mengaudit Pak Besar. Itu ternyata saldonya luar biasa. Ada 7.932.000 itu saldo akhir. Kemudian ada tambahan dari pemangku hajat bulan November sebesar 375.000 sehingga totalnya per hari ini berjumlah 8.307.000 rupiah. Jadi alhamdulillah kita masih punya kas gitu ya. Dan ini memberikan kesempatan kepada yang berkelebihan boleh juga mendonasikan kelebihannya ke kas Lisna. Insya Allah bermanfaat, selalu bermanfaat. Bapak Ibu yang kami hormati, di samping kita nanti ada silaturahmi, pertemuan, juga akan ada penyegaran-penyegaran. Nanti insya Allah akan diisi oleh Al-Ustadz Bapak Al-Syaukani Ong. Temanya mengokohkan iman sekaligus menyuburkan apa tadi ya? Amal baik ya, amal baik. Kami berpikir nanti kesempatan berikutnya bisa menjadi wacana untuk sharing. Misalnya ada anggota-anggota kita yang dulu pernah mengalami sakit yang menurut normal ini kok sulit sembuhnya, tapi kok bisa bangkit. Itu bisa nanti kita undang untuk bisa memberikan testimonial. Apa upaya-upaya smart apa yang dilakukan sehingga bisa pulih total dari dampak stroke atau penyakit yang lain atau yang lain. Dulu seperti Pak Besar pernah kecelakaan, kemudian pulih total, bahkan lebih sehat dari sebelumnya. Itu mungkin kiatnya perlu disampaikan Pak Besar. Mungkin seperti ini kita sharing aja. Atau mungkin ada yang usaha perkelinci, misalnya perkelincian, nanti akan di-share juga. Boleh juga di sini untuk mengkayakan, termasuk Pak Yogo setahu saya membudidayakan burung. Nanti Pak burung-burung bisa di-share Pak Yogo. Mungkin ada yang suka, ibu-ibu suka burung, nanti bisa lebih mau belajar dari Pak Yogo bagaimana. Ya, jadi bagaimana kita menciptakan suasana ketemu ini, suasana yang plus. Tidak hanya sekedar ketemu, tapi bisa sharing, temu kangen, bisa banyak hal. Tadi itu paling enggak bisa membuka pintu-pintu rezeki segala macam, banyak hal. Jadi mudah-mudahan berangkatnya agak sendu, agak senep, agak apa, pulang ceria gitu. Harapannya begitu. Ini mudah-mudahan seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya saya harus banyak terima kasih. Pertama kepada Bapak Pembina yang selalu memberikan arahan, motivasi, dorongan sehingga kita bisa istiqomah terus berjalan. Dan atas hadirnya Pak Mintarjo, Pak Masud, terima kasih kepada Bapak Ibu para pemangku hajat yang kemarin saya monitor sampai sore itu masih menata ruangan Pak. Wah ini luar biasa. Kemarin saya mau menyusul dari ziarah di makam Pak Rohim. Wah ini sekalian ingat nih. Gitu. Oh ya, terima kasih dulu. Kemudian kepada nanti Pak narasumber Pak Ustadz Asyaukani Ong nanti terima kasih. Kemudian terima kasih kepada pengurus semuanya. Dan Pak Jojo terima kasih sudah selalu menemani kebahagiaan kita. Dan Bapak Ibu semuanya, mumpung ingat tadi kemarin ada berita duka teman kita, saudara kita Pak Muhammad Rohim
Saya tahu persis siapa Pak Rohim karena pernah kumpul di Jawa Timur, beliau mantan manajer Rayon Nganjuk Pak Jombang itu ya. Ketemu lagi di Jawa Tengah, beliau manajer cabang Klaten, dan ketemu di pusat segala macam. Beliau dipanggil oleh Allah meskipun statusnya dalam kondisi bertugas itu. Beliau lagi ngajar di Makassar, pulang masih Zoom, malamnya mengalami suatu gangguan dan innalillahi. Untuk itu mari, dan Pak Rohim itu mantan manajer juga di SBS ini, meskipun tidak lama. Kalau salah 4-5 bulan. Untuk itu mari sejenak kita berkirim doa, kita bacakan Al-Fatihah khususon kepada almarhum Bapak Muhammad Rohim. Mari sejenak kita Al-Fatihah. Amin. Terima kasih, semoga doa kita kepada almarhum Bapak Muhammad Rohim dijabah oleh Allah SWT, dan Bapak Rohim diterima semua amal ibadahnya, diampuni segala khilaf dan salahnya, dan mendapatkan tempat yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi terima kasih, dan nanti ada hal lagi bahwa insya Allah bulan depan medio Februari, kalau nggak salah tanggal 18 itu kita akan memasuki bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, dan sebagaimana program Lisna tahun-tahun sebelumnya ada kegiatan sosial. Kita menggelar bakti sosial yang nanti akan ditujukan kepada anggota atau pensiunan yang mungkin dalam kondisi kesehariannya perlu kita hadir gitu ya. Untuk itu nanti melalui pengurus akan memberikan edaran sukarela, monggo pada Bapak Ibu yang mempunyai kelebihan bisa mendermakan untuk Bapak Ibu pensiunan yang nanti akan diberikan pada saat bulan Ramadan untuk keberkahan. Jadi itu tambahan, mumpung saya ingat. Sebagai akhir dari saya, ada juga kemarin saya mendapatkan waktu seminar nuklir itu dari Pak Sri Widodo. Beliau katakan begini, menarik itu, saya kok jadi membenarkan itu, bahwa jangan sesali masa lalu, udah lewat. Jangan sesali masa lalu. Jangan khawatirkan masa depan. Ridho dengan masa saat ini. Begitu ya Pak Arif ya. Pak Arif ikut kemarin. Pak Yoga betul ya Pak Yoga ya. Baik Bapak Ibu, rasanya tidak pas kalau enggak ditutup dengan pantun. Burung nuri hinggap di jendela, sambil bersiul nyanyi gembira. Paguyuban Lisna selalu ceria, ketawa bareng bikin panjang usia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak sekalian, sambutan, pesan, sekaligus kesan untuk awal tahun ini dari Bapak Ketua kita, di mana kalau bisa kami simpulkan antara lain, yang utama kita diwajibkan selalu minta maaf, walaupun tak salah atau tidak, itu termasuk wajib ya Pak, karena itu bisa membawa berkah. Dan kemudian kita perlu di masa usia senja ini kita perlu menambah acara pertemuan, dalam hal ini silaturahmi, sehingga bisa untuk bisa menostalgia yang mana kadang-kadang seolah-olah rasanya ingin terulang kembali, tapi yang itu kelihatannya tidak mungkin.
Yang berikutnya yaitu berbagi suka. Kemudian kita perlu yang tadi disampaikan, ini sebentar lagi bulan puasa, kita wajib untuk meningkatkan rasa kepedulian dengan berdonasi sebatas kemampuan yang ada. Terima kasih Bapak Saukani Ong, kami persilakan, selamat datang. Mohon izin, ini menurut susunan acara yang ada, khususnya untuk Pak Saukani Ong, mohon waktu ya Pak. Ini karena untuk mengiringi nanti dari pembina atau penasihat kita itu akan menyampaikan mungkin petuah, monggo Pak. Alhamdulillah, masyukurillah, matur nuwun Bapak Ustadz yang telah berkenan memberikan kesempatan untuk hadir di sini, karena kami semua menyadari dan memaklumi dan mengetahui kalau untuk mengaturi hadir Pak Saukani ini, waduh, kita masuk waiting listnya panjang. Matur nuwun Pak. Bapak Ibu sekalian, untuk nanti memberikan semangat kepada Bapak penasihat kita, Bapak Mintarjo, sebelumnya ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua kelihatannya sudah dapat edaran ini dari Bu Tibyo, yaitu menyanyikan lagu-lagu yang ada kaitannya dengan kita pensiunan. Tapi tidak harus maju ke depan, karena nanti yang nyanyi kita semua. Bapak Ibu dan Ibu, Pak Jojo, monggo disiapkan. Dan untuk lebih rancaknya acara nyanyi mengiringi Bapak kita, ini mohon Bu Erna untuk datang ke tempat Bu ini untuk memandu acaranya nyanyi. Mana? Monggo Bu Erna. Kalau mau didampingi sama Bu Tip ya enggak apa-apa, atau Bu Indah. Jadi biar enggak sendirian. Nah, monggo. Ya, kelihatannya guyup. Nanti bisa saling menunjang, yang satu apa, yang satu enggak apa-apa, enggak kelihatan. Mohon maaf Bapak Ibu, kerso berdiri sebentar biar suaranya bagus. Ya. Ini lagu Hello Hello ini ada syairnya kami rubah. Jadi tidak seperti kita dengarkan di radio itu. Jadi di refrennya itu ada perubahan. Mungkin yang belum dapat bisa mersani di HP. Monggo jumenang berdiri Bapak Ibu. Loh, Bapak Ustadz ya boleh nyanyi kok sebetulnya. Hello, 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 hello.
Walau kita sudah tak muda lagi, tetap bersemangat dan tak lupa diri. Tingkatkanlah ibadah dan menata hati. Semoga Tuhan selalu memberkati. Semoga Tuhan selalu memberkati. Lanjut saya lagu balada lansia. Ini ketikanya adalah siapa bilang lansia tidak berguna. Bangun pagi berdoa tuh anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan. Meskipun tua tetap diperlukan. Banting tulang sudah sejak remaja. Meski hujan, meski panas, tidak masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta? Jangan percaya orang punya cerita. Kenapa kita malu? Kenapa merasa lelah? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut sudah lemah, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Buat lagu aja ke Wakri. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi sudah berdoa anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua tetap diperlukan. Banting tulang sudah sejak remaja. Meski hujan, meski panas, tidak masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta? Jangan percaya orang punya cerita. Kenapa kita malu? Kenapa merasa lelah? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut sudah lama, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Tapi lansia tetap semangat di hari tua.
hidup kembali. Izin Pak Dwi, 2 lagu ini dibuat lagu wajib apa? Bapak Ibu setuju lagu wajib? Silakan. Matur nuwun. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, sebagai lagu penyemangat untuk kehadiran sesepuh kita atau senior kita selaku penasihat Lisna, yaitu kepada Bapak Mintarjo. Untuk itu waktu kami dan tempat kami aturkan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, karena Allah kita semua hadir di sini. Ada kurang lebih 3.000 orang hari ini dengan yang di luar. Berbahagialah Ustadz Sokaneong, you look more younger than your age. I know you at the end of 95 when I was in PJB. After that, aku sudah dipensiun, Mas. Jadi umurku bertambah, Bapak kok tambah muda. Harus dibagi Pak resepnya itu Pak. Rambut boleh putih seperti Pak Haji itu, tapi semangatnya tuh, lihat Pak. Oh, dia itu sejak muda rambutnya sudah putih Pak. Malah menjelang hitam sekarang. Ibu Bapak hadirin yang sangat saya hormati. Wasyukurillah, alhamdulillah. Memang barangkali sudah takdir saya harus selalu berdiri menyambut. 4 bulan lagi, alhamdulillah menurut Pak Arif, saya harus sudah mencapai 85 tahun. Bersyukur yang tidak terkira, karena itu tidak kita bisa tebak sampai kapan kita akan bisa bertambah usia ya Pak Sokaneong. Saya dulu masih di PJB KJT, ketemu dengan Bapak, saya lihat Bapak kelihatan lebih sepuh dari saya. Tapi ternyata sekarang you look younger than your age. Bahagialah Pak. Karena semua itu Allah yang memberikan. Ibu, Bapak hadirin yang saya hormati, tidak ada nasihat daripada penasehat, karena penasehat masih harus dinasihati oleh ketua. Tanpa ketua, organisasi ini tidak ada pengurusnya. Walaupun ada bendara, ada sekretaris, ada apa, tapi tidak ada ketua, tidak ada yang bisa menasehati kecuali ketua. Termasuk saya lah yang salah satu harus dinasehati. Saya prinsipnya hanya satu, niat ingsun apa sing tak lakoni iku kersane kehendaknya Allah Subhanahu wa taala ya, Pak Ustadz. Saya 4 tahun yang lalu diberi sakit. Pertama harus operasi lambung 15 cm harus dipotong. Pada saat sakit itu, tiba-tiba gimana caranya, betis saya kanan kiri itu kayak dipukul sama kayu keras. Sampai saya berteriak. Padahal saya lihat tidak ada siapapun di sekitar saya. Dan saat saya lihat, saya sudah nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan. Yang bisa hanya baring dan baring. Keluarga sudah sibuk. Sakit apa Bapak ini?
Sudah menjelang pulang dari operasi kok malah masuk rumah sakit karena dipukul. Padahal tidak ada satupun orang yang ada di sekitar saya yang memukul saya. 4 tahun saya jalani, Pak. 1 tahun pertama tidak bisa berjalan, saya hanya bergolek di tempat tidur. Lama-lama dengan niat, aku gak loro, aku sehat, gitu ya Pak Sukarno. Mohon ya Allah, berilah saya kekuatan iman supaya saya bisa membina keluarga saya. Saya punya keluarga, istri cuma 1, belum bisa sempat tambah karena gak berani. Anak 2 laki perempuan, cucu 2 laki-laki. Alhamdulillah semuanya sudah pada mapan. Artinya mapan itu cucu sudah bisa neraktir eyangnya. Dan berbahagialah sampai saat ini mereka sukses di bidangnya masing-masing. Semua itu juga tidak pernah lepas dari doanya Ustadz Sokani Ong. Pada saat memberikan ceramah di PJB, salah satu yang topiknya adalah bagaimana hidup tua, bagaimana hidup sehat di hari tua. Enggak Pak? Dan itu mudah ilmunya, mudah diucapkan, tidak mudah dilakoni. Pak Ketua itu nasihatnya itu seabrek-abrek. Itu semuanya mudah diucapkan. Karena lakoni belum tentu. Tapi karena kita punya niat, Allah memberkati kita. Alhamdulillah. Menurut Pak Arif 4 bulan lagi saya harus mengikuti usia 85 tahun. Semoga pertemuan di awal tahun 2026 yang berbahagia ini memberikan berkah yang luar biasa buat kita semua, terutama kehadiran Pak Sokani Ong ini bisa memberikan banyak motivasi apa yang bisa dan harus kita lakukan. Sejak saat itu, saya 4 tahun yang lalu sakit, sudah itu, saya tidak bisa lain masuk kamar untuk tidur itu kurang lebih jam 9:30. Itu sudah nggak bisa ditahan. Begitu masuk kamar setengah tertidur, tapi herannya 12:30 saya bangun. Tidak bisa tidur lagi sampai subuh. Jadi alhamdulillah Allah memberi kesempatan saya untuk sholat malam ya Pak. Dari jam 1 saya bisa tahajud dan witir. Dan alhamdulillah jam 4.02 sekarang harus bisa saya lakukan untuk subuhan. Begitu selesai saya bersyukur ya Allah, ternyata sakitku dulu itu membawa berkah. Kamu bangunkan saya untuk tidak terlalu lelap tidur. Jam 1 saya terbangun sampai jam 4:10 saya bisa melaksanakan subuhan. Betapa bahagianya saat itu. Sebelum-belumnya itu sholat tahajud saya itu lubangnya banyak Ustaz. Nek kemutan baru sholat, kalau nggak kemutan ya bablas tal. Tapi sekarang enggak. Begitu jam 1 sudah tidak bisa lagi tidur. Saya coba begitu rupa untuk tidur malah melek-melek terus. Ya apa boleh buat? Bukan apa itu. Ini kehendak Allah supaya Allah rindu akan saya melaksanakan tahajud saya. Langsung ambil air wudhu. Saya laksanakan sholat tahajud dan witir saya. Sambil kurang lebih setengah jam kemudian nunggu azan subuh. Itulah yang saya alami di hari tua saya. Niat semuanya itu dengan niat ya Ustadz ya. Karena Ustadz pesannya, apapun kehendakmu, yang penting niatkan. Niatmu itu khusyuk dan ikhlas. Ya Ustadz? Dan itu tidak bisa dielakkan oleh siapapun kalau memang Allah telah memberikan rahmatnya.
Dan seperti saat ini juga kita berbahagia, Pak Dwi. Kita tidak akan bisa berbangga dan berbahagia seperti ini kalau tidak ada Pak Jojo. Beliau tidak hanya mencet-mencet aja. Tapi coba yang mencet saya, nggak ada bunyinya. Nah, oleh karena tadi ibu-ibu kalau nyanyian apa, jadi. Berbahagia dan terima kasih Pak Jojo. Sudah berapa tahun Bapak mengabdi kepada Lesna? Bukan mengabdi Pak, Tuturi Handayani. Dan itu perlu saya katakan sama Pak Sokani Om, beliau ini termasuk pensiunan muda yang menjadi bagian dari pensiunan tua ini. Ilmunya hanya mencet-mencet itu. Dan alhamdulillah sekarang kita bisa menikmati suasana bahagia ini. Saya kalau lihat Pak Besar, Pak Moji, sama bersaing rambut putih, Pak Hermas. Saya rambut putih tapi di kuncungnya itu hitam. Karena pada saat itu, karena kondisi pencernaan saya tidak rapi, saya diberi setiap 1 hari sekali makan 1 cangkok papaya. Begitu berapa lama sampai 2-3 tahun, begitu tumbuh yang lain putih, yang di sini hitam. Kayak kuncung gitu. Tapi tidak merata, jadi cuma di sini aja. Lalu saya kepengen kayak Pak Muji itu tak semer putih kabeh. Ya nggak bisa jadi. Yang lainnya jadi putih, ini tetap hitam. Itulah yang penting buat saya, buat kita. Kehadiran Pak Sekanion akan memberikan semangat buat kita. Insya Allah tausiahnya akan memberikan rahmat taufik hidayah Allah agar kita bisa selalu punya niat, dan niat ya Pak. Demikianlah Ibu Bapak hadirin yang saya hormati. Berbahagialah kita punya tempat berteman yang banyak. Kita tidak pernah kerepotan bertempat. Kalau enggak di tempatnya Bu Yatno, ke PCB. Kalau enggak pernah PCB, kita ke UB3. Kalau enggak ke distribusi. Kalau enggak satu saat mungkin di rumahnya Pak Dwi. Itulah yang kita harapkan. Sebab kalau mau ke rumahnya Pak loh ya, inilah memori Pak Hirmas, kita harus naik kereta api ke Jakarta. Ya kalau Pak Hirmas yang bayari, lalu kita sendiri yang bayar. Sekira apa yang mau kita lakukan, kita dengarkan baik-baik apa tausiah Ustadz kita. Saya masih ingat satu hal yang pasti harus Anda kerjakan, niat dan niat. Jangan sampai niat hanya di mulut tapi tidak di dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banting tulang sudah sejak remaja. Meski hujan, meski panas, tidak masalah.
Siapa bilang lansia hanya meminta? Jangan percaya orang punya cerita. Kenapa kita malu? Kenapa merasa lelah? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut sudah lemah, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Buat lagu aja ke Wakri. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi sudah bertemu anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua tetap diperlukan. Banting tulang sudah sejak remaja. Meski hujan, meski panas, tidak masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta? Jangan percaya orang punya cerita. Kenapa kita malu? Kenapa merasa lelah? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut sudah lama, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Tapi lansia tetap semangat di hari tua. Matur nuwun, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Mohon izin Pak Dwi, dua lagu ini dibuat lagu wajib apa?